pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali proses pelajaran sebelumnya, yaitu tentang proses terjadinya hujan dan bagaimana air hujan itu jatuh dan kembali ke alam. Percobaan pertama adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi srohli sodri wal yasirli amri wahlul hukdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman, amin. Nah, sekarang mari kita ke percobaan pertama. Pertama, siapkan gelas. Kedua, siapkan piring. Dua-duanya adalah gelas kaca ya, air hangat dan es batu seperti yang Ibu lakukan, dimana air panas diasumsikan sebagai air di permukaan bumi yang mengalami pemanasan akibat sinar matahari atau disebut dengan proses evaporasi. Sedangkan uap air yang berasal dari piring adalah diasumsikan sebagai awan dan tetesan air hujan, di mana uap air yang berasal dari air panas akan bergerak ke atas untuk menciptakan kondisi atmosfer yang relatif dingin dengan menggunakan piring yang sudah diisi oleh es batu, kemudian diletakkan ke atas gelas yang berisi air hangat, di mana piring dan es batu mewakili atmosfer yang akan merubah atau menahan uap air. Saat uap air yang sudah terkumpul cukup banyak, maka perlahan-lahan tidak dapat menampung dan akan membentuk butiran air yang akan terjatuh ke dalam gelas yang berisi air hangat. Proses terjatuhnya air ke dalam gelas inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah hujan. Mari kita lihat. Bisa dilihat anak-anak, air hujannya udah mulai netes tuh ya. Ini dikenal dengan proses terjadinya air hujan. Gimana anak-anak? Sudah paham belum dengan percobaan pertama? Kalian bisa dicoba di rumah ya. Bisa bentuk beberapa kelompok terdiri dari 1 atau 5 orang, dan kemudian tulis kesimpulan dan kirim ke Ibu untuk proses atau simulasi percobaan pertama ini ya anak-anak. Ibu tunggu ya. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana proses awan atau air hujan yang jatuh dari awan, di mana awan itu tidak bisa menampung air hujan yang terlalu banyak. Bahannya adalah sama, gelas tadi, gelas yang berisi air hangat, kemudian krim cukur, selanjutnya adalah pewarna makanan, di mana krim cukur dilambangkan seperti awan. Sempat ya krim cukurnya yang banyak, karena ini adalah awan. Terlihat ya anak-anak, awannya tuh banyak mengkumpul. Awan. Kemudian warna diasumsikan sebagai air hujan. Setelah awannya terbentuk, kita ratakan air di dalam gelas, diasumsikan sebagai bumi atau alam. Mari kita teteskan. Nah, terlihat bukan? Dimana awan itu kalau misalkan sudah banyak air di atasnya, dia nggak akan bisa menampung beratnya air hujan. Terjadi beberapa tetesan. Lihat ya. Di sini menjelaskan bagaimana awan merupakan kumpulan uap air yang telah menjadi kristal akibat pendinginan di lapisan atmosfer. Kemudian
Tetesan pewarna dilambangkan sebagai air hujan, maka kelamaan akan jatuh perlahan-lahan sebagai tetesan-tetesan kecil yang akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya butiran hujan ke bumi ini bisa dilihat dari warna air yang berubah oleh zat warna. Tuh, bisa dilihat kan gimana? Coba kita lihat beberapa menit lagi ya. Nah, sedikit-sedikit tetesannya merembes ke bawah atau ke alam. Tuh, lihat. Tuh. Kelihatan kan? Dia jatuh menetes ke alam sedikit demi sedikit. Karena awan itu tidak bisa menampung berat air hujan yang terlalu banyak, makanya dia jatuh perlahan. Tentang siklus terjadinya hujan yang pada percobaan pertama itu dijelaskan bagaimana proses penguapan air hujan yang disebut proses evaporasi. Evaporasi, ibu ulangi, evaporasi adalah pemanasan akibat sinar matahari. Sedangkan pada percobaan kedua ini membuktikan bagaimana kita melihat bahwa awan adalah suatu kristal yang tidak bisa menampung berat air atau uap air yang terlalu banyak sehingga jatuh kembali ke alam. Nah, sekarang dari percobaan 1 dan 2 kalian bisa membuat beberapa kelompok terdiri dari 1 sampai dengan 5 orang, bisa dengan teman-temannya. Silahkan dikoordinasikan. Ibu tunggu video simulasi kalian dan penjelasan kalian atau kesimpulan bagaimana pemahaman kalian mengenai apa itu cuaca, apa itu awan, apa itu hujan. Jangan lupa kalian beri video atau simulasi seperti yang ibu lakukan ini. Pertama adalah simulasi proses terjadinya air hujan yang dengan percobaan menggunakan air hangat, es batu. Kedua adalah proses bagaimana terjadinya atau awan yang tidak bisa menampung air hujan dan kembali ke alam. Bisa dilihat tetes-tetesannya masih menetes seperti percobaan kedua ini. Alatnya cukup gampang. Gelas yang berisi air pada percobaan pertama tadi, di atasnya kita beri krim cukur, kemudian teteskan pewarna. Cukup mudah bukan anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibu tunggu ya. Nah, sekarang mari kita ikut anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker keluar rumah. Akhir pelajaran ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai soalnya dan percobaannya kirim ke ibu. Terima kasih. Cuci nih.